Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini? Tengok sebelah kanan kiri saudara. Anggukan kepala, beri senyum yang termanis. Kita berbagi berkat dengan senyuman. Di mana ada senyuman, sukacita berlimpah di tengah-tengah kita. Saat ini waktu yang indah untuk kita bersama-sama datang pada Tuhan, memuji dan menyembah. Sebab hanya Yesus Kristus yang layak terima pujian. Dan kita akan angkat pujian bagi Dia. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Oh, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan. Haleluya. Aku memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Oh, Yesus, Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Mari umat Tuhan bangkit berdiri.
Dengan segenap hati kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Yes, amin. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima persembahan kami, Yesus, sebab Engkau Raja, sebab Engkau yang terbesar. Kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa segenap hidup kami, pujian kami, nyanyian syukur kami. Haleluya, haleluya. Setiap umat Tuhan yang merindukan persekutuan lebih dalam dengan Yesus Kristus Tuhan kita, terus miliki hubungan pribadi dengannya, saat ini pujikan, nyanyikan nyanyian syukur, mazmur, segala sesuatu yang baik, perkatakan di hadapan Tuhan, pujikan bagi Dia, nyanyikan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kiara lama segala pujian bagi-Mu, hormat bagi-Mu Yesus, pengagungan untuk Engkau, segenap nyanyian syukur ya bagi-Mu, ya bagi-Mu. Ya Rap-a-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ta-kasyana dalam ayasin. Haleluya, Hirap-pa-pa-pa-pa-ta-kasih. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah lama kakasyana rela papa takasih gigi. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak. Yes, kami datang padamu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian.
Hormat syukur kami untuk Engkau, Yesus Kristus yang kudus, bertahta di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Segala raja, raja di atas segala raja, di atas segala raja, di atas segala raja, raja di atas segala raja. Haleluya. Sorak-sorai kami bagimu Yesus, Engkau sudah berikan kami kemenangan. Engkau senantiasa ada di dalam kami dan membuat kami bersuka cita. Hidup kami dari waktu ke waktu semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Dari waktu ke waktu kami menikmati sukacita surga yang semakin berlimpah. Dan hidup kami benar-benar penuh mujizat. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Haleluya. Sukacita diekspresikan dengan senyuman yang indah. Dan angkat tangan saudara, katakan haleluya, teriakan 3 kali. 1, 2, 3. Oh, kurang heboh. Lagi 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oh, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka sorak kemenangan terantiasa ada terwujud dalam hidup kita. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yang alami mujizat Tuhan, imani pujian ini. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Haleluya. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar
hidupku penuh mujizat. Haleluya. Saudara percaya hari-hari saudara penuh mujizat? Amin. Maka bersorak bagi Tuhan yang sudah memberikan mujizat bagi kita. Haleluya. Kita mau nyanyi bersorak bagi Yesus Kristus yang hadirkan mujizat dari waktu ke waktu. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap dan ku lewati, amin, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus, kau kekuatan hidupku, amin, takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kami bersorak bagimu Yesus.
sebab Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hati yang terbaik untuk Tuhan berfirman bagi setiap kita. Apa yang Dia katakan untuk mendatangkan kebaikan. Dan segala sesuatu yang termeterai dalam hati kita, yaitu firman-firman itu, akan menjadikan kita kuat dan menikmati setiap pertolongan yang sejati dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menanggung segala perkara dalam segala kehidupan kita. Yang selalu setia memenuhi kebutuhanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan pujian ini kembali. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang amin. kekuatan. Tuhan Yesus Dan sahabat, haleluya.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman katakan segala perkara. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Segala dapat aku perkara dapat di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. di dalam Dia yang Yes, Tuhan. memberi kekuatan. Benar Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya. tetap percaya Tuhan setia. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Saudara yang tetap percaya bahwa Tuhanmu adalah Allah yang setia. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena kuasanya tidak berubah. Kasih setianya tidak berubah dalam hidupmu. Kira bayar alayase. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk kami berjalan sendiri. Tapi penyertaan-Mu selalu lekat dalam hidup kami Tuhan. Ya Engkau kami agungkan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Gada dan tongkat-Mu itu selalu menyertai kami Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Alu-alukan Tuhan-Mu. Biar Dia semakin besar dalam hidupmu. Lewat pujian penyembahanmu, semakin kuat dalam Engkau. Semakin besar hadiratnya dalam setiap hidupmu. Kira bayar alayase.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Ketika kami setiap umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, hidup mengandalkan Engkau, kami yakini bahwa pengharapan kami di dalam Engkau bukanlah pengharapan yang kosong, bukanlah Yes. pengharapan yang sia-sia, Amin. tetapi ada anugerah-Mu yang selalu baru buat Amin. kami. Ada penyertaan-Mu hari lepas hari Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah akan memungkiri kesetiaan-Mu dalam hidup setiap Amin. umat-Mu yang Haleluya. sungguh-sungguh mengandalkan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan hari ini pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, Haleluya. yang sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hari ini juga mau siapkan hati telinga kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Yes. Firman yang mengubah hidup kami, firman yang menjadi pelita dan kekuatan yang baru bagi setiap kami, sehingga kami boleh berjalan dalam dunia yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian ini. Karena kami percaya firman Tuhan adalah perkara yang pasti buat kami Tuhan. Amin. Segala sesuatu boleh bergoncang, tetapi kasih setiamu, anugerahmu tidak pernah bergoncang dalam Amin. hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapilah hambamu Tuhan. Tanpa pengurapanmu apapun yang sudah hambamu persiapkan tidak ada artinya. Biar hanya pikiran hati Kristus dan perkataan Kristus saja yang boleh hambamu sampaikan. Memberkati umatmu di tempat ini yang hadir beribadah secara onsite, dan juga umatmu Tuhan yang hadir beribadah secara online. Hari ini kami khusus juga mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat ketebusanmu yang hari ini mengalami kelemahan di dalam tubuhnya Tuhan. Kami mintakan anugerah Tuhan turun atas mereka di tempat ini Haleluya. Tuhan, maupun di tempat-tempat ranjang-ranjang sakit mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menjangkau Amin. mereka, hadirat-Mu menjamah dan menyembuhkan Amin. mereka. Bilur darah-Mu Yesus menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit hari ini, memberikan kelepasan, anugerah yang baru, dan juga berkat-berkat yang ajaib buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, yang percaya Amin. katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Saudaraku silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena di dalam Yesus ya, hari lepas hari itu pasti jadi lebih baik. Amin. Dan saudaraku sekalian, hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru ya. Kita akan belajar bersama. Kalau kita sudah melihat bagaimana kita perlu mempunyai iman yang kuat luar biasa, sehingga kita boleh mengalami tahun 2022 itu tahun yang penuh dengan mujizat. Kita juga sudah belajar ya bagaimana 1 bulan kemarin saudaraku kita punya iman-iman yang tidak gugur ya, tidak berhenti di tengah jalan. Nah hari ini kita akan belajar saudaraku satu tema saudaraku sepanjang bulan ini ke depan mulai minggu ini ya. Satu tema yaitu tentang orang benar akan bertunas seperti pohon korma ya. Katakan bersama tema ini 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti apa saudaraku? Pohon korma. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagi orang-orang yang tinggal di sekitar daerah Timur Tengah ya. Timur Tengah itu adalah daerah sekitar Israel ya, sekitar Arabia ya, Mesir ya, Yordania ya, Aman dan lain sebagainya. Itu pohon korma saudaraku boleh dikatakan sebagai penyelamat hidup mereka. Ya, kenapa saya katakan pohon korma ini sebagai penyelamat bagi orang-orang yang ada di sekitar daerah Timur Tengah? Karena saudaraku sekalian, pohon korma ini saudaraku, dia saudaraku sekalian dapat bertahan di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit.
situasi padang gurun, situasi panas terik yang luar biasa. Kalau malam itu dinginnya luar biasa, bahkan sesekali bisa terjadi yang namanya badai gurun ya, atau badai pasir, saudaraku. Nah, saudaraku, tapi pohon ini luar biasa. Pohon ini tetap bisa tumbuh, pohon ini tetap bisa hidup, bahkan pohon ini terus berbuah, saudaraku. Nah, hanya keberadaan dengan pohon korma itulah ya, maka saudaraku, orang-orang bisa bertahan hidup. 5 butir saja dari korma ya, jangan Anda bayangkan korma itu korma yang masuk ke Indonesia, kecil-kecil kormanya ya. Kalau saudara pergi ke Israel sana, kormanya itu gede-gede. Bahkan kalau saya boleh katakan ada yang sebesar buah sawo. Bukan sawo kecil. Sawo itu loh yang suka bikin es ya, atau dimakan saja ya. Sak kepel-kepel, saudaraku ya. Buah di sana, buah korma itu segede gini-gini, saudaraku. Jadi saudaraku sekalian, mungkin Anda seharian enggak makan apa-apa ya. Nggak makan nasi ya, nggak makan roti ya, nggak makan ikan atau daging. Tapi kalau Anda makan 5 biji saja buah korma, maka saudara bisa bertahan hidup 1 hari. Berapa biji, saudaraku? 5 biji bisa tahan hidup berapa? 1 hari. Nah, dengan latar belakang seperti itu, tidak heran juru Mazmur ya, dia menggambarkan hidup orang benar itu seperti pohon kurma. Yuk baca ayatnya ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16 ya. Saya nanti membaca ayat 13, saudara dengan Pak Daniel Yakob ya membaca ayat 14, gantian nanti ayat 16-nya kita baca bersama-sama ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikopnya adalah Tuhan Hakim yang Adil ya. Ayat 13 dari Mazmur 92, demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 14 ya, saudara. 15-nya baca dengan Pak Daniel Yakob. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, kita baca ayat 16-nya ya. 1, 2, 3. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan ya. Orang benar ya, ayat 13 itu. Akan apa saudaraku? Akan apa? Bertunas seperti apa? Pohon korma. Siapakah orang-orang yang bisa bertunas? Bisa tumbuh? Yang tadi saya katakan pohon korma ini ajaib luar biasa. Pohon-pohon lain tidak bisa tumbuh di situasi yang sulit, situasi padang gurun yang panas, kering, gersang, dan juga dingin luar biasa. Angin atau badai taufan angin itu bisa sesekali datang ya. Tapi pohon korma ini akan tetap bertunas. Siapakah yang bertunas terus bertumbuh, bahkan terus berbuah seperti pohon korma? Garis bawahi kata ini, orang benar. Siapa saudaraku? Orang benar. Nah, masalahnya saudaraku, seringkali Bapak, Ibu, Saudara dan saya ya, kita ini terperdaya oleh iblis. Kita ini hidup sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku setiap dosa kita minta ampun sama Tuhan, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kita, maka sebenarnya kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dilepaskan, dibebaskan, ya, dimerdekakan dari setiap dosa-dosa kita. Nah, iblis seringkali memperdaya hidup kita. Sehingga dalam perjalanan kekristenan kita tidak menjaga hidup kita.
Kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sehingga saudaraku, dalam perjalanan kita sesekali kita jatuh di dalam dosa. Sesekali mungkin pikiran kita melakukan hal-hal yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali mungkin hawa nafsu kita umbar, tidak bisa dikendalikan. Oleh karena saudara tidak berjalan di dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Dan saudara biarkan hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidupmu seringkali jatuh dalam dosa. Seringkali jatuh dalam dosa. Tapi dengar baik-baik, saudara ini bukan budak dosa. Saudara bukan hamba dosa. Memang betul ketika kita lakukan dosa, saya dan saudara bisa mengaku kepada Tuhan, minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, dosa apapun dalam hidupmu, ketika saya dan saudara minta ampun kepada Tuhan, maka tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Amin. Nah, karena itu mari kita berdiri dalam hidup kita ini, kita sadar, saya ini orang yang bukan, saudaraku sekalian, yang ada dalam dosa terus menerus. Kita sudah dibenarkan lewat ini, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dosamu, dosaku sudah Tuhan ampuni. Engkau adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Karena itu saudaraku, kita mesti sadar, tanamkan ini baik-baik dalam hidup kita. Jangan kita berpikir, aku ini tidak layak, aku ini siapa, aku ini orang berdosa. Memang kita orang berdosa. Tapi tadi loh, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, minta ampun, mengaku setiap dosa kita, saudaraku, maka Bapa di sorga itu melihat kita yang di dalam Kristus. Yang dilihat bukan kita, yang dilihat itu Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena itu Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ketika saya dan saudara hidup di dalam Kristus, berjalan menghidupi Kristus dalam hidup kita, Bapa di sorga melihat bukan kita yang penuh dengan dosa, kesalahan, pernah lakukan dosa, tetapi Bapa di sorga lihat Yesus. Yesus yang sempurna, Yesus yang benar, dan itu ada dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, saya dan saudara bukan hidup dari apa kata orang. Saya dan saudara bukan seperti apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Saya dan saudara ini adalah apa yang Kristus katakan kepada kita. Amin, saudaraku. Apa yang Kristus pikirkan tentang kita, apa yang Kristus katakan dan pikirkan tentang kita, bahwa kamu ini udah diampuni, kamu ini sudah ditebus dari dosa-dosamu, kamu ini sudah dibebaskan, kamu ini sudah dikuduskan. Kita ini orang yang sudah dibenarkan. Dalam sidang pengadilan, ketika orang dinyatakan benar, maka dia salah atau benar? Benar. Dan siapa yang membenarkan kita, saudaraku? Yesus. Lewat apa? Karya penebusan di atas kayu salib. Karena itu kalau engkau lakukan dosa, tadi saya katakan kita bukan budak dosa, terus hidup dalam dosa. Cepat minta ampun. Kenapa cepat minta ampun? Supaya ketika kita, saudaraku, lakukan dosa, minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kalau kita budak dosa, lakukan dosa terus menerus, tidak pernah minta ampun, akibatnya apa? Selesai tugas kita. Kita hidup dalam penghukuman. Karena apa? Tidak di dalam Kristus. Karena itu saudaraku, mari belajar hari ini. Camkan baik-baik dalam hidupmu. Jangan buat dosa lagi. Amin, saudaraku. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau satu saat engkau jatuh dalam dosa, cepat minta ampun, bertobat. Dan tadi saya katakan apa? Jangan berbuat dosa yang sama. Nah, kita akan belajar sekarang. Apa sih ciri-ciri dari pohon kurma yang menggambarkan kehidupan orang benar tadi? Saya dan saudara yang sudah dibenarkan ya lewat karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, pohon kurma itu tumbuh di padang pasir. Katakan bersama poin 1 ini. 2, 3.
Pohon korma ini tumbuhnya di mana? Di padang pasir. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pohon lain tidak akan ada yang tahan menghadapi cuaca padang gurun yang sangat panas, kering dan gersak. Dan tadi saya katakan acap kali diikuti oleh badai gurun yang hebat luar biasa. Badai gurun ini bisa memindahkan itu namanya bukit-bukit pasir dari satu tempat kepada tempat yang lain. Tetapi saudaraku, pohon korma ini justru dia tumbuh subur. Dia justru tumbuh subur di mana? Di tengah-tengah alam yang sangat ganas. Nah, ini melambangkan saudaraku kehidupan kekristenan saya dan saudara. Banyak orang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi saudaraku banyak orang Kristen yang hidupnya tidak bisa terus bertumbuh di tengah-tengah situasi sulit. Betul apa betul? Ya, orang hari-hari ini saudaraku sangat mudahnya lakukan bunuh diri. Dan ketika diselidiki ini bukan orang di luar Tuhan loh, ada juga anak-anak Tuhan di situ. Ngaku dirinya Kristen, KTP Kristen, namanya nama Alkitab. Tetapi sayang teramat tragis hidupnya, matinya saudaraku gantung diri. Matinya apa? Menjatuhkan diri dari apartemen atau dari lantai keberapa dan dia jatuh. Atau dia membunuh keluarganya dulu saudaraku, kemudian dia bunuh diri. Saudaraku sekalian, banyak orang ngakunya Kristen. Kenapa mereka hidup tidak bisa tumbuh di tengah-tengah situasi sulit? Karena mereka tadi tidak tinggal di dalam Kristus. Tapi ketika saya dan saudara tinggal di dalam Kristus, menghidupi setiap apa yang Kristus sampaikan dalam dirimu. Pikiran kita ini bukan pikiran kita sendiri, tapi pikiran Kristus dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hidup kita karena Kristus. Itu sebabnya kita oleh kasih karunia Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, bisa terus bertumbuh dalam keadaan dan situasi yang sulit. Saudaraku, Alkitab banyak mencatat. Contohnya saja Keluaran pasal 1 ayat 12 saudaraku. Ketika bangsa Israel mereka dijadikan budak di tanah Mesir saudaraku. Apa yang dibuat oleh mereka saudaraku, orang-orang penguasa Mesir? Oh, ditambahi kerja paksa, kerja rodi, diperberat hidup mereka. Tambah susah. Tapi Alkitab bilang apa? Coba buka Mas ya, Keluaran pasal 1 ayat 12 ya. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan bilang gini, Keluaran 1 ayat 12. Tetapi ya, makin ditindas, makin dijepit, makin sulit, makin keadaan tidak berpihak baik kepada kita. Firman Tuhan bilang apa? Makin bertambah apa saudaraku? Banyak. Dan mereka orang-orang Israel ini yang dijepit saudaraku, yang mereka yang terpepet hidupnya, keadaan sulit dan sukar, mereka justru makin berkembang luar biasa. Karena itu saudaraku sekalian, iblis seringkali pakai ini dalam hidup orang Kristen. Banyak orang ketika mereka terjepit justru makin cari Tuhan. Betul apa betul ya? Tapi memang ada sebagian yang tipenya lain. Kalau terjepit, kepepet, situasi sulit justru tinggalkan Tuhan ya ada. Ya, tapi banyakkan orang saudaraku ketika mereka terjepit cari Tuhan. Sementara orang-orang ketika hidup nyaman, ketika semuanya ada, enggak punya masalah, mereka justru malah tinggalkan Tuhan. Nah, iblis seringkali pakai ini. Dah dibikin nyaman aja, kerjaan beres saja, semua serba ada. Tetapi saudaraku sekalian, setelah semuanya berjalan dengan baik, coba koreksi sebelum pandemi. Ya, seringkali kita ke gereja, mungkin sebulan hanya sekali. Di absen kayaknya sama surga ya. Seringkali saudaraku, kita mendidik anak juga gitu ya, dikasih. Tapi Tuhan di surga lihat ini tidak baik ini hidup anak-anakku. Diizinkan itu pandemi terjadi. Dan ketika pandemi terjadi,
membuat kita balik jalannya. Yang dulu sebulan hanya sekali ke gereja, sekarang bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Yang dulu didik anak sembrono, sekarang saudaraku didik anak sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Karena itu saudaraku, dalam hidup ini jangan saudara takut ketika saudara menghadapi yang namanya situasi sulit. Ayo bilang kiri kananmu, jangan takut kalau situasi sulit terjadi. 2, 3, bilang kanan kirimu. Wah, ngomongnya kok kayak niki piye. Bilang yang mantep dong saudaraku. Apa saudaraku? Jangan takut. Kalau apa? Situasi sulit diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Justru situasi sulit itu membuat kita ini dibedakan. Mana orang-orang kecil, mana orang-orang kerdil, mana orang-orang penakut, mana orang-orang pesimis. Dibandingkan dengan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang menang, orang-orang terus bertumbuh subur seperti pohon kurma di padang gurun yang panas, terik dan gersang. Itulah yang namanya kesulitan diizinkan Tuhan terjadi. Membedakan saya dan saudara dengan orang-orang yang kerdil, orang-orang yang berkualitas itu beda. Karena itu saudaraku sekalian, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kita ini ketika keadaan sulit terjadi, kita ini jadi khawatir. Betul apa betul? Kalau keadaan sulit, ya kemarin yang naik bukan hanya saja bahan bakar, ya ada kan beberapa tipe bahan bakar sudah naik. Terus apalagi? Kedelai. Nah, jadi saudara di China itu banyak babi-babi, peternakan babi. Ya, mereka bisa impor termasuk dari Indonesia juga larinya juga sebagian ke sana. Ya, yang di Indonesia saudaraku kekurangan kedelai. Dan seringkali orang-orang Indonesia itu bergantung berharap sama impor. Ya, kedelai Indonesia itu seringkali tidak dipakai bikin tahu sama tempe. Ya, saya sering ngerti ini karena ada saudara saya dari papa saya itu punya pabrik tahu di Magelang. Ya, nah, saya pernah nanya, kenapa sih kok pakainya kedelai itu kok enggak yang dalam negeri aja, yang lokal? Wah jelek, jadinya kurang bagus. Nah akibatnya seperti ini saudaraku, delay jadi apa? Mahal. Tahu tempe juga tipis-tipis. Ya, belum lepas itu, apalagi saudaraku. Minggu ini saya heran saudaraku. Saya cari minyak saudaraku. Wah kosong semua ya. Sami luwes kosong ya. Mana-mana kosong itu rak-raknya. Ya saya lihat loh kok enggak ada minyak. Ya, saya cari di pasar. Juga sama, kemarin saya belanja tiap warung sampai kaki saya pegel saudaraku ya. Saya tanya minyak Bimoli ada, minyak Sanko ada, minyak Tropikal ada, enggak ada satupun saudaraku. Yang ada minyak-minyak dari kelapa itu loh, kelapa apa ya? Bukan minyak yang seperti disaring berapa kali ya. Jadi minyak ini tidak baik bagi kesehatan. Yang ada yang minyak murahan kayak gitu. Nah saudaraku sekalian, minyak sudah mulai hilang dari peredaran saudaraku. Dan banyak hal lah dalam hidup ini. Tetapi saudaraku, ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, mari kita belajar dari kebenaran firman. Kita ini mau khawatir apa enggak? Mau takut terpuruk dalam masalah, atau justru kita ini akan makin jadi pemenang? Kemarin saya dengan Pak Eko, dengan suami, dengan Pak Hendri ya, mendoakan satu jemaat yang mau tinggal di rumahnya yang baru, yang akan ditempati. Nah setelah kita selesai berdoa, ngobrol punya ngobrol, saudaraku, ini jemaat saudaraku, dia nanya, Pak Willy ya, gimana itu tentang berita di YouTube? Ini yang menyampaikan adalah hamba-hamba Tuhan yang terkenal, ya,
Mereka mungkin dikenal suara kenabiannya, ya. Mereka terkenal namanya, ya. Subscribe-nya aja sudah besar, banyak, ya. Nah, ini gimana seperti ini? Ya. Jadi takut, jadi cemas, jadi khawatir, saudaraku. Tapi kami kemarin katakan, saudaraku, jangan ngurusi yang ada di YouTube. Berita-berita yang ada di YouTube. Urusi saja suaranya Tuhan. Amin, saudaraku. Dengar aja omongannya Tuhan. Mesti baca firman Tuhan setiap hari, saudaraku. Kenapa? Sehingga kita ini tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, saudaraku. Wah, nanti kalau divaksin, itu vaksinnya itu katanya kita nanti akan jadi antikristus. Ya, saya mau tanya sama saudara di sini, siapa yang sudah vaksin? Angkat tangan. Vaksin 1, 2, 3, ya, termasuk booster, angkat tangan. Nah, saya mau tanya, apakah saudara itu setelah divaksin jadi murtad? Lu malah ke gereja loh, sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Apakah ketika saudara sudah divaksin, saudara kemudian tidak mau berdoa? Kan tidak, saudaraku. Nah, seringkali itu dihembus-hembuskan, ya, apalagi zaman ini zaman post-truth, ya. Post-truth itu adalah satu zaman yang sebenarnya itu tidak benar. Tapi karena terus diberitakan, lama-lama yang tidak benar jadi benar. Karena itu mesti hati-hati. Suara Tuhan ini yang mesti kita percayai. Karena ketika dalam keadaan sulit, hidup kita tidak punya rasa takut. Kita menghidupinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu punyailah hidup, saudaraku, dalam hidup ini, ya. Jangan fokus sama masalah. Jangan apa, saudaraku? Fokus sama masalah. Kalau saudara fokus sama masalah, utangku piye, ya, hidupku gimana, lama-lama itu akan menjadi semakin besar, ya. Masalah itu akan jadi bukan kecil, tapi apa, saudaraku? Gede, besar. Karena apa? Fokus kita pada masalah. Fokus kita pada berita di YouTube, di media sosial, di grup WA saudara. Itu yang membuat kita khawatir, takut dan cemas. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan kuat manusia roh kita. Kita akan perkasa manusia roh kita. Ya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Itu Daud satu waktu punya masalah besar. Dia itu, saudaraku, pulang, ya, dari negara Filistin dengan sekitar 400-an orang pengikutnya. Yang ditinggal, saudaraku, itu adalah anak, istri mereka dan harta kekayaan mereka, domba, ya, dan lain sebagainya. Ketika mereka pulang, saudaraku, apa yang terjadi? Semuanya udah habis. Ditawan, disandera, dirampas sama orang-orang Amalek. Nah, karena ini orang-orangnya Daud merasa juga pedih hatinya, ya, sedih hatinya, sampai orang-orangnya ini mau melempari Daud sama batu loh. Tapi apa kata Alkitab? Coba bisa ditayangkan, ya, di layar TV 1 Samuel 30 ayat 6. Apa yang dilakukan sama Daud? Luar biasa, ya. Bacakan Pak Daniel Yakub ayat 6 saja, ya. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, tetapi apa, saudaraku, dalam situasi sulit, terjepit nyawa taruhannya, Alkitab bilang apa? Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Dukun? Kepada orang pinter? Kepada siapa, saudaraku? Kepada Tuhan Allahnya. Dan dahsyat loh, ayat 19 dibuka, Mas. Ini hasilnya, saudaraku. Ketika saya dan saudara menguatkan roh kita, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, justru mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Apa yang dibuat sama Tuhan? Ya, ayat 19 yuk baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada yang hilang pada mereka. Terus dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Apalagi? Sampai anak laki-laki dan anak perempuan
dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, maksudnya orang Amalek. Perhatikan, semuanya itu apa saudaraku? Dibawa Daud kembali. Wow, luar biasa kan? Karena itu kalau saudara ngalami situasi sulit dalam hidupmu, jangan lari kemana-mana, lari kepada Tuhan. Amin. Pilihanmu hanya satu. Mana saudaraku? Lari ke Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dengan caramu yang ajaib. Hari ini saudaraku, ketika kita punya masalah, jangan meratapi nasib. Nangis tidak akan menyelesaikan masalah. Loh, Bu Evi nangis tidak boleh? Boleh. Tapi jangan terus nangis. Ya, jangan terus sedih, jangan terus meratapi nasib. Tapi saudaraku, lari sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan. Sehingga seperti Daud, tidak ada satupun dari yang kecil sampai yang besar yang hilang. Semuanya dikembalikan Tuhan kepada Daud. Karena itu saudaraku, kalau hari ini sedang sulit dalam dirimu, tetaplah engkau menyembah, memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bilang, Tuhan, Engkau Bapa yang teramat sangat baik. Engkau pasti sanggup untuk memberkati dan memelihara hidupku. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku, belajar dalam hidup ini. Terus tumbuh subur seperti pohon kurma dalam keadaan sulit. Yang kedua, pohon kurma itu akarnya sangat dalam. Nah, ini letak rahasianya. Kenapa pohon kurma itu bisa tetap tumbuh subur saat ada di dalam situasi keadaan yang sukar? Karena saudaraku, jawabannya itu pada akarnya. Akar itu sesuatu tidak kelihatan, ya. Yang kelihatan kan tunas, kemudian batang, dahan, ya, daun, buah. Akar itu tidak kelihatan, tapi akar itu penting. Seperti bangunan atau fondasi satu rumah. Ya, bangunannya itu tidak penting, saudaraku. Kalau fondasinya itu jelek, maka apa terjadi? Sehebat apapun bangunannya akan jadi apa, saudaraku? Goyang dikit, rontok dia, rubuh. Tapi kalau fondasinya atau dalam tumbuhan itu akarnya itu baik, ya, imannya itu kuat. Maksudnya akar di sini itu iman. Imannya itu kuat, ya. Maka apa yang terjadi? Itu bangunan kehidupan orang percaya, kehidupan setiap orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus menjadi kuat. Goncangan apapun dia tetap, paling pohon kurma itu kalau ada badai itu dia akan miring sedikit. Tapi ketika badai itu sudah berhenti, seperti hujan angin tuh loh ya. Kalau akarnya atau fondasinya kuat ya, paling diterpa gitu ya, wah dia itu paling akan ngikut gitu, miring aja sedikit. Tapi begitu anginnya reda, apa yang terjadi saudaraku? Balik lagi, tegak lagi saudaraku. Dia tidak roboh. Kenapa sih pohon kurma bisa seperti itu? Karena para petani di sana ketika nanam kurma ini beda sama orang nanam tanaman yang lain. Ketika kurma itu ditanam, dia akan dimasukkan bijinya itu ke pasir. Nah, karena di sana kan di gurun ya. Karena tanah itu sangat dalam, jadi dimasukkan dulu ke pasir gitu. Dan terus ditutup sama batu yang gede, saudaraku. Supaya kalau ada badai gurun datang, ini dia enggak goyang. Nah, apa yang dibuat sama si biji kurma tadi? Dia naik ke atas kan enggak bisa, saudaraku. Ketutup sama batu gede itu. Apa yang dibuat sama si biji kurma ini? Nah, dia terpaksanya mesti ke dalam. Cari itu yang namanya tanah, ya. Tanah yang paling dalam itu, terus pasir itu dia saudaraku lewati terus, lewati sampai dia ketemu tanah yang ada di dasar itu, saudaraku. Nah, ketika dia ketemu sama tanah, ini kan hidup ini. Biji ini kan hidup, saudaraku. Apa yang terjadi? Makin lama makin gede, makin kuat, jebol itu yang namanya batu yang di atasnya. Nah, karena itu pohon kurma ini ketika dia diterpa oleh badai gurun, dia tidak akan roboh. Justru dia itu akan tetap kuat. Kenapa? Akarnya sangat dalam.
Nah, bicara tentang akar yang dalam atau bicara tentang iman yang kuat, bagaimana caranya kita punya akar yang dalam, iman yang kuat seperti itu? Yesus pernah bilang dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Nah, firman Tuhan bilang begini ya. Lukas 6 ayat 47 48 ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat dibangun. Ayat 48. Dia sama dengan seorang yang apa saudaraku? Mendirikan rumah. Orang itu apa saudaraku? Menggali. Apa ada kata ini? Dalam-dalam. Terus dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu ya, pencobaan, masalah ya, godaan dosa dunia ya datang, apa yang terjadi? Rumah itu tidak bisa digoyahkan. Karena apa? Rumah itu kokoh dibangun. Nah, ini kuncinya. Bagaimana iman kita jadi kuat? Bertambah dalam, berakar di dalam Tuhan. Mesti firman itu tidak hanya kita dengar, tapi firman itu mesti kita praktekkan. Firman mesti kita kerjakan, kita lakukan. Nah, hari-hari ini banyak orang itu hanya suka dengar firman. Banyak orang hanya suka dengar khotbah. Nah, ketika dia merasa khotbah ini cocok sama dia, ya, apa yang terjadi? Jarinya mulai ngeklik, share sama banyak orang. Ya. Tetapi saudaraku sekalian, dia sendiri tidak mau melakukan firman itu. Suruh mengampuni, ya ndak mau. Suruh percaya sama Tuhan, ya ragu-ragu. Kenapa saudaraku sekalian? Karena dia tidak mau praktek firman. Nah, Yehezkiel juga pernah berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang hanya mendengar firman itu tidak terjadi di zaman sekarang aja. Di zaman dulu udah terjadi. Ya, sampai Tuhan itu bilang ya dalam Yehezkiel 33 ayat 31 sampai 32. Tuhan bilang apa? Mereka datang kepadamu Yehezkiel ya, seperti rakyat berkerumun duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulut mereka penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Ayat selanjutnya dari 32 dari Yehezkiel 33 dikatakan, sungguh engkau bagi mereka itu seperti orang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu. Engkau pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi perhatikan, mereka sama sekali tidak melakukannya. Seringkali ini terjadi dalam hidup orang Kristen. Suka dengar khotbah, baca mungkin banyak ayat, tapi suruh praktek nol besar. Suruh melakukan firman, suruh taat sama firman, nol besar. Jadi seperti orang Farisi di zaman dulu. Ya, saya sering kali ya sama terapisnya Pak Willy itu diceritani, saudaraku. Wah, orang Kristen itu seperti orang Farisi, ndaki-ndaki katanya ya. Bahasanya ndaki-ndaki. Sampai Pak Willy tanya, apa sih Mam ndaki-ndaki itu? Ada yang tahu ndaki-ndaki? Apa ndaki-ndaki? Kaya yo ngono lho. Kaya ini tenan-tenano. Neng asline apa saudaraku? Nol. Ndak melakukan. Wah, kayaknya itu kalau melayani sungguh-sungguh di gereja itu ibadah sungguh-sungguh, rajin baca firman. Oh, sepertinya seperti itu, saudaraku. Tapi prakteknya di rumah nol, di pekerjaan nol, di kampung nol. Sampai akhirnya hidupnya jadi batu sandungan. Banyak orang akhirnya tidak mau ke gereja karena banyak orang seperti ini, saudaraku. Kenapa? Tidak melakukan firman. Karena itu, saudaraku, mari akar kita harus semakin dalam Tuhan. Memang baik saudara rajin baca firman, baca Alkitab. Memang baik saudara itu mendengar firman, mendengar khotbah.
Ya, mau di YouTube, mau di ibadah onsite seperti ini baik. Tetapi alangkah lebih baiknya, ya, jauh lebih baik kalau saya dan saudara juga melakukan apa yang sudah kita dengar itu, ya. Kita lakukan dalam setiap aspek hidup kita. Dalam berkeluarga, ya, dalam bekerja, ya, dalam menjalin hubungan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menjadi pelaku firman itu akan membuat iman kita ini jadi hidup. Ya, akan membuat iman kita ini tambah kuat dan kita akan mengalami Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, pohon kurma itu bertumbuh lurus kemana? Ke atas. Nah, kalau di tengah-tengah gurun pasir, pohon kurma itu kelihatan gagah sekali. Ya, kenapa? Karena tumbuh tinggi menjulang ke atas dan pohon kurma ini tegak. Nah, ini menggambarkan kehidupan Kristen, saudaraku, yang tanpa kemunafikan. Nih, apa artinya kata munafik? Apa, saudaraku, munafik? Pura-pura. Apalagi munafik? Jarkoni, iso ngajar, ora iso nglakoni. Apalagi munafik? Mukanya dua. Ya toh? Bukan mukanya seperti Didik Nini Towo itu depan sama belakang, enggak. Tapi saudaraku, di depannya kelihatan iya ya, baik, tapi belakangnya apa, saudaraku? Belum tentu. Ya, mukanya dua, pura-pura, enggak sama omongannya sama hidupnya, saudaraku. Ini munafik. Nah, saudaraku, hati-hati loh. Banyak Kristen itu juga hari ini sampai sekarang itu masih banyak orang yang munafik. Di gereja terlihat seperti wah luar biasa. Begitu keluar pagar gereja, saudaraku, apa yang terjadi? Wah, udah berubah. Balik lagi sama hidup yang lama, saudaraku ya. Yang dulu suka alkohol, minum, ya balik lagi. Yang dulu suka ngebukin istri, balik lagi. Yang dulu sama suami suka ngomong yang tidak benar, ya balik lagi cerewetnya itu. Kenapa, saudaraku? Munafik. Nah, orang-orang munafik ini adalah orang yang tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Tetapi orang munafik ini cenderung menghakimi orang lain. Karena itu Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 3 ya. Coba Mas bisa baca ditampilkan ayatnya, Matius 7 ayat 3. Yesus bilang begini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan apa, saudaraku? Balok di matamu ini loh. Salahmu itu gede aja kamu ndak lihat. Yang kecil kamu lihat dari orang lain. Suka menghakimi. Sok tahu, sok ngerti. Bukunya belum selesai dibaca habis, sudah bikin kesimpulan. Ini orang-orang munafik, saudaraku. Cenderung menghakimi orang lain. Orang munafik ini juga menghalangi loh ketika dia berdoa. Sehingga doanya itu tidak bisa diterima, dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 5 ya. Buka Mas Matius 6 ayat 5. Yesus bilang apa? Apabila kamu berdoa, Yesus bilang janganlah berdoa seperti apa, saudaraku? Orang munafik. Karena itu, saudaraku, akar iman kita ini mesti dalam. Poin 2 tadi, ketika akar iman kita dalam, tidak saja kita terus subur dalam keadaan sulit bertumbuh, tetap kuat, tapi juga menjadikan kita orang-orang hatinya tulus. Hatinya apa, saudaraku? Tulus, tidak punya kemunafikan. Yang ketiga, orang munafik itu juga menghambat pertumbuhan rohaninya. Karena itu 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 bilang begini, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Kenapa ayat yang kedua dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya apa? Olehnya kamu apa? Bertumbuh dan beroleh apa? Keselamatan. Nah ini, seringkali kita gagal, tidak bisa mengiring Tuhan sampai garis akhir. Kita berhenti di tengah jalan, ya. Kita berubah setia kita, karena kita ini munafik, saudaraku.
menghambat pertumbuhan roh kita. Karena itu saudaraku, mari belajar seperti pohon kurma yang tinggi, tumbuh lurus ke atas. Karena dia hidupnya tulus. Ya, tidak ada kemunafikan. A ya A, B ya B, ya. Di luar itu Yesus bilang dosa. Karena itu mari kita belajar hidup ini punya hati yang tulus, ya. Yang keempat terakhir, ya. Pohon korma itu sangat besar manfaatnya. Ya, yuk katakan poin terakhir ini, 2, 3. Pohon korma sangat besar manfaatnya. Apa Bu Evi manfaatnya? Banyak. Seperti pohon kelapa, ya. Pohon korma ini kan diambil tadi buahnya. Di awal tadi saya bilang, saudara makan 5 biji aja bisa hidup berapa hari? 1 hari. Terus pohon korma ini dibikin jus. Wah, itu saudaraku sekalian jus yang luar biasa istimewa. Ya, di tengah-tengah padang pasir yang panas, saudaraku ya, suhu yang mungkin panas luar biasa, minum itu jus jus buah korma. Wah, enak luar biasa. Ya, enggak percaya ya. Nanti setelah pandemi yang diizinkan masuk ke sana, diberkati Tuhan rame-rame nanti ya ngicipi sama-sama jus korma. Nah, bukan hanya buahnya aja loh. Ternyata saudaraku yang suka sama buah korma itu bukan hanya manusia, onta juga suka. Ya, ini kan binatang padang pasir ya, onta juga suka kurma. Nah, bukan hanya buahnya, apalagi yang diambil di pohon kurma itu selain buah. Saya catat ya, pohon kurma itu juga diambil daunnya. Dipakai apa Bu Evi daunnya? Wah, daunnya ini bisa dipakai untuk jadi alat rumah tangga. Ya, kemudian serat-seratnya itu dipakai jadi tali, dibentuk. Ya. Seperti saya pernah saudaraku ketika satu saat diizinkan Tuhan melayani di daerah Kutai Negara, ya. Itu saudaraku masuk di pedalaman, ya. Ada satu desa saudaraku dan saya ditempatkan di sana di rumah panggung. Enggak ada listrik di sana. Ya, jadi saya tinggal di sana, ya, ditampung di satu rumah jemaat di sana itu saudaraku karena gerejanya di depannya, ya. Dan saudaraku sekalian, saya tidur di sana malamnya tanpa listrik. Ini saudaraku di tengah-tengah hutan yang luar biasa, hutan karet. Nah, malam saya sudah takut, gelisah. Wah, nanti tiba-tiba ada ular gimana ya? Mau ke kamar mandi di mana? Mesti keluar dari sana saudaraku, dari rumah panggung itu turun. Nah, ketika hujan, saudaraku, wah becek luar biasa. Jadi saya seringkali kalau masuk pedalaman bawanya sandal karet, sepatu karet, ya. Karena setelah kena kotoran gampang disemprot aja, sikat, pakai sabun, udah selesai beres, ya. Dan saudaraku, ketika saya sampai di sana, ya, melayani di sana, wah luar biasa itu. Kita kalah kalau Natalan di sana, ya. Itu mereka di sana bisa sembelih yang namanya babi hutan. Nggak cukup 1 loh, 3. Waduh ya, saudaraku sekalian, babi hutan dimasak macam-macam. Oseng daun pepaya, pakainya babi hutan. Masak bakso, baksonya pakai apa saudaraku? Babi hutan. Waduh saudaraku. Dan saudaraku di sana orangnya luar biasa, kan Dayak-Dayak saudaraku. Wah, saya dikasih saudaraku satu tempat ya, yang saya bawa pulang itu cuma satu yang terbuat dari plastik ya, karena Mbak Sri kemudian saat gosok atau gimana kepanasan, nah sempat bolong, tapi masih saya simpen itu yang plastik. Tapi yang dari anyaman daun ya, itu saudaraku saya enggak bawa ya, karena apa, nanti pakai pesawat ya, nilai bagasinya itu lebih mahal. Jadi apa yang terjadi? Saya taruh aja di balik papan di teman saya. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Itu aja anyaman bukan dari kurma loh. Indahnya luar biasa. Sayangnya saya dulu enggak sempat bawa kamera ya untuk motret itu. Apalagi daun-daun dari kurma yang dirajut saudaraku. Pakai talinya itu, seratnya kurma, luar biasa indahnya. Kalau kita beli di sana enggak cukup itu $1,
Ya, $100. Saya rajak mikir, saudaraku, wah $100 untuk beli cindera mata seperti itu ya. Itu luar biasa loh. Jadi bukan hanya buahnya, apanya yang juga diambil? Daunnya, apanya lagi? Seratnya ya, dibikin tali yang luar biasa kuat. Nah, ini menggambarkan apa? Orang beriman itu seharusnya punya hidup seperti itu. Berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Hidupnya itu bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, pertanyaannya, saudara sudah hidup belum membawa manfaat bagi Tuhan dan sesama? Itu pertanyaannya. Itu PR kita sampai akhir hidup kita. Hidupku harus membawa manfaat. Bagi siapa, saudaraku? Bagi Tuhan dan bagi sesama. Belajar dalam hidup ini, saudaraku, nabur yang baik. Nabur yang apa, saudaraku? Nabur yang baik. Karena satu saat kita juga pasti akan menuai yang baik. Dalam hidup ini, saudaraku, terlalu banyak orang jahat di sekitar kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Menabur benih kebajikan kepada orang lain. Siapa setuju? Siapa setuju? Nabur benih kebajikan sama orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jangan egois. Semakin engkau egois, semakin tidak punya sukacita. Saya tutup dengan satu kesaksian ya. Satu kisah nyata. Zaman dulu ya, mungkin Anda yang generasi milenial tidak ngerti ini. Tapi saudara yang usia saya, mungkin usia Pak Robert gitu ya, atau usia-usia seperti itu ya, 40-50 tahun ke atas pernah dengar nama ini. John D. Rockefeller. Pernah dengar nama ini? Ya, Rockefeller ini saudaraku, dia orang kaya luar biasa. Kekayaannya itu waduh saudaraku sekalian, tidak bisa dihitung zaman dulu. Bill Gates saja tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi satu kali John D. Rockefeller ini usia belum sampai 50 tahun. Tapi dokter sudah memvonis dia usianya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Penyakitnya aneh saudaraku. Semua bulu yang ada dalam tubuhnya itu rontok. Jadi dia tidak punya alis, tidak punya rambut, ya, tidak punya apa lagi, bulu tangan, bulu kaki, ya, dan pokoknya semua bulu itu dia tidak ada. Dan dokter sudah vonis dia, kamu hidupmu itu hanya tinggal beberapa bulan. Wah, dia sedih luar biasa. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia ini, saudaraku, satu saat, ya, dia mendengar puji-pujian di seberang rumah sakit itu ternyata ada gereja di sana. Nah, dia mendengar puji-pujian, dia merasa sukacita hatinya, merasa damai sejahtera. Kemudian Tuhan menyentuh hatinya, Roh Kudus itu sentuh hidupnya. Dan kemudian dia bilang sama asisten dia tangan kanannya, siapkan sekarang berapa asetku kamu jumlah semuanya. Dan gerakkan orang-orang kita untuk cari di mana saja ada panti asuhan. Di mana saja ada gereja-gereja yang butuh dibantu. Di mana saja ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Di mana saja ada panti jompo dan lain sebagainya. Kasih mereka, bantu mereka, keluarkan uang buat mereka. Asistennya ini bilang, loh Pak, lah Bapak ini kan lagi sakit, harusnya itu nimbun uang toh, disayang-sayang, dihemat-hemat supaya bisa berobat. Enggak, aku mau keluarkan semuanya. Kalau perlu aku enggak usah berobat, tapi semuanya bisa bahagia. Hidupku itu sudah enggak banyak manfaat, tapi sekarang aku mau hidupku bermanfaat. Dan saudaraku, ketika dia keluarkan itu sumbangan-sumbangannya, nah biasanya kalau orang sudah disumbang, apalagi sumbangannya gede, maka orang itu kan mesti dipanggil kan, kalau bisa ya, disuruh apa paling tidak, datang. Kalau perlu apa, motong apa saudaraku, pita ya kan, pembukaan panti asuhan ini, rumah sakit ini, gereja ini gitu ya. Nah semakin diam seperti itu seneng ya, padahal uangnya kurang loh, uangnya kurang tapi seneng. Tapi yang aneh bin ajaib saudaraku, uangnya tidak saja tambah habis, tambah banyak uangnya. Dan yang luar biasa, dia itu tidak jadi mati sekian bulan yang divonis dokter. Hidupnya masih panjang. Sampai akhirnya dia meninggal usia 90 tahun lebih. Luar biasa. Karena apa saudaraku? Hidupnya membawa apa saudaraku? Manfaat. Tidak egois. Bilang kiri kananmu, jangan egois. Hidupmu harus bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Yuk kesimpulannya baca ya.
2, 3. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, hidupnya seperti apa? Pohon kurma. Ciri yang pertama apa? Tetap bertumbuh dalam keadaan sulit. Yang kedua, berakar rohaninya semakin dalam. Ketiga, bertumbuh lurus ke atas melalui apa? Ketulusan hati, ya, tidak munafik. Yang terakhir apa? Hidup bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita bangkit berdiri sama-sama, ya. Sediakan hatimu, ya, datang sama Tuhan. Mari cek diri kita masing-masing. Sudahkah hidupku ini berbuah seperti pohon kurma? Akarnya semakin dalam. Saat sulit tidak menyerah, tapi semakin mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya. Maka saya percaya hidup mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu, ya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Meteraikan di dalam setiap loh umat-Mu hari ini. Bahwa kami seperti Kristen-Kristen pohon kurma. Kristen yang terus tidak menyerah dalam hidup. Tapi bertumbuh semakin subur saat situasi dan keadaan sulit. Kami terus berakar, iman kita di dalam Tuhan semakin kuat. Taat dan melakukan kebenaran firman-Mu, bukan saja jadi pendengar. Dan kami terus memiliki kehidupan hati yang tulus, tidak munafik, pura-pura di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu, karena hidup kami bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh kekuatan Tuhan, kami butuh hadirat Tuhan. Karena itu kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Disitulah kekuatan kami ada bersama dengan Engkau. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Kami yakin Engkau ada di dalam setiap hati kami. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kemenangan, mujizat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini.
kelepasan terjadi di sini. Terima kasih atas kemuliaan hadirat-Mu yang nyata bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaan jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Seluruh bumi katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sekali lagi katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh
Terima kasih kami atas kasih karunia yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Ketika kami mempraktekkan hidup dengan Tuhan, ketika kami hidup bersandar karena kekuatan-Mu Tuhan, ketika kami menjalani hidup karena Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan, semata-mata karena Roh-Mu Tuhan. Berikan hati kami seperti pohon korma Tuhan, yang terus bertumbuh dalam keadaan sesulit apapun. Dalam keadaan sesulit apapun Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau berjanji untuk menyertai kami. Dan Engkau berkata, jangan takut, jangan takut. Sebesar badai seperti apapun akan dibuat teduh oleh Tuhan. Karena mulut-Mu ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Dan setiap kami Tuhan diperlui, dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan anugerah yang baru dari Tuhan. Semangat yang baru, damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Akan kami jalani hidup dengan segala problem-problem yang kami hadapi Tuhan. Dengan kami tetap percaya, kami tetap tertanam dengan firman kebenaran-Mu sampai kami berbuah lebat Tuhan. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Kita naikkan pujian Kau Batu Karang yang Teguh. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, katakan semuanya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Dahsyat berkuasa, dahsyat berkuasa.
Semua yang di sini pasti saya percaya diberkati Tuhan. Karena kita memuji dengan sukacita. Percayalah, ketika kita memuji dengan sukacita, Tuhan hadir untuk kita. Amin. Saatnya kita menerima berkat. Mari kita tengadahkan wajah kita ke atas. Umat-Mu memuji untuk memuliakan nama-Mu. Bukan hanya di tempat ini, tapi di luar mereka akan memuji, membesarkan nama-Mu. Dan ketika mereka menyadari betapa ajaibnya, dan ketika mereka menyadari, maka kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu terjadi dalam hidup umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa-dosa-Mu diampuni oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, segala kesalahan orang tua apapun telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Dan segala Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat jasmani, rohani, sukacita, damai sejahtera turun bagi kami Tuhan. Amin. Semuanya itu kami mintakan dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.